Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur secara khusus bersama dengan kita ada misionaris dari Korea, Bapak Yosua, Sanim dan Ibu. Selamat datang. Dan kita bersyukur bahwa kemurahan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Ya, Tuhan setia. Puji-pujian tadi mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan. Tetapi kalau kita renungkan dari pujian-pujian itu, diingatkan bahwa ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi. Ya, tidak selalu baik-baik saja. Ya, tidak selalu baik-baik saja. Bisa dicek lagi atau soundnya. Ya. Ini fakta ya, Bapak Ibu. Maunya kita semua baik-baik saja. Maunya kita. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan tantangan pergumulan yang kita hadapi. Ya. Bapak Erwin minta tolong mic-nya. Ya. Tema kita hari ini adalah kuat di dalam Kristus, ya. Adakah kita kuat menghadapi tantangan pergumulan ini? Kalau kita melihat berita-berita yang ada sekarang, wah luar biasa. Tantangan pergumulan yang datang silih berganti membuat manusia banyak mengeluh. Ya, ada yang kecewa juga, ya ada yang tidak mampu lagi ya, merasa sudah tidak kuat. Dan mungkin juga karena banyak tantangan pergumulan yang ada kita bisa merasakan sepertinya kita nggak kuat begitu. Bapak Ibu masih kuat? Masih kuat menghadapi persoalan-persoalan yang ada, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan masih kuat. Ya, masih kuat ya. Nah, Filipi pasal 4, ya kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan bersama. Filipi pasal 4 ayat 13, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara. Segala perkara. Perkara apa saja? Ya, segala perkara. Nanti kita coba lihat dalam kehidupan kita. Perkara-perkara apa yang pernah kita alami, yang sedang kita alami, dan yang akan terjadi. Jadi segala perkara dapat kutanggung. Menjadi pertanyaan, benarkah kita dapat menanggung segala perkara itu? Jadi tidak hanya sebatas kata-kata saja. Nah, di dalam Dia ya yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, bagaimana kita dapat menanggung segala perkara itu? Ini yang menarik. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Filipi pasal 4 ayat 13 ini merupakan pengakuan Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai pemberita kabar baik, pemberita Injil. Dia melayani, dia pergi ke satu tempat ke tempat lain, tidak selalu baik-baik, tidak selalu mulus. Nah, Paulus mengalami suka dan duka sebagai pelayan Tuhan. Ya, ayat 10 kita lihat bahwa dia mengatakan begini, melalui pengalaman yang dialaminya sebagai pelayan Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini dia ungkapkan kepada jemaat di Filipi, di mana jemaat Filipi mendukung pelayanannya. Ya, mendukung kehidupan sebagai hamba Tuhan. Di ayat 11 berkata begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi waktu dia kekurangan, dia butuh sesuatu, dan jemaat menolong, jemaat memberi, oh puji Tuhan. Tapi Rasul Paulus berkata, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Keadaan apa yang dialami oleh Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan? Dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi dia pernah mengalami kekurangan.
Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dia mengalami kelimpahan. Ya, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan. Dia mengalami, ada waktu dia kenyang, tapi juga ada waktu dia lapar. Dia alami, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi Rasul Paulus dalam pelayanan menghadapi kesusahan. Ya, dan ternyata jemaat di Filipi ini ambil bagian dalam kesusahan ya hamba Allah ini. Jadi ini kesaksian dia. Senang ada yang mendukung. Tapi bukan masalah mendukung. Kalaupun kekurangan dia siap, dia tahu itu. Tapi kalau ada yang mendukung, ya puji Tuhan. Ya, di ayat 15 berkata, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mendukung, tetapi jemaat Filipi mendukung. Tidak apa-apa, yang lain tidak mendukung tidak apa-apa, jemaat Filipi tidak dukung pun tidak apa-apa. Aku siap untuk itu, aku siap melayani Tuhan. Tetapi jemaat Filipi mendukung, puji Tuhan. Jadi jemaat Filipi adalah jemaat yang ambil bagian dalam pekabaran Injil, mendukung pelayan Tuhan, peduli kepada hamba Allah yang sedang kesusahan. Sepertinya jemaat Filipi ini seperti jemaat Sinam. Ada amin? Lu enggak ada amin ya? Ada amin? Sudahkah seperti dukung? Tetapi bukan masalah dukungan itu. Kalau kita lihat, dia katakan begini, ya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan, ya, ayat 17, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi dia berkata kepada jemaat, ya bukan masalah pemberian kalian itu. Ya kira-kira kalau jemaat Sinam mendukung pelayanan kami sebagai gembala, saya katakan puji Tuhan, terima kasih berkat yang Anda berikan, yang Bapak berikan, yang Ibu berikan, betul bermanfaat. Saya gunakan dengan baik, saya bersyukur untuk itu. Tapi bukan itu yang utama. Tetapi keterlibatan jemaat ketika melayani, ada keuntungan dari dukungan itu. Ada jiwa-jiwa yang dilayani, ada jiwa-jiwa yang mendengarkan Injil, ada jiwa-jiwa yang dijangkau, dan terlebih jemaat yang mendukung pelayanan itu tidak sia-sia apa yang mereka perbuat. Di ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Wah, berkat yang dikirim kepada dia dari jemaat Filipi, wah luar biasa, melimpah. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia mau berkata, seperti yang tadi ayat itu, bukan pemberian itu. Oke, pemberian itu aku terima, aku nikmati, aku pakai. Tetapi kalian yang memberi itu pun akan menikmati berkat Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi memperbesar berkat bagimu, memperbesar, melimpahkan berkat-berkat bagimu, sebab Allah memperhitungkan apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang dilakukan oleh jemaat, dan semuanya baik pelayan Tuhan maupun jemaat, segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Ini kesaksian daripada hamba Allah. Sehingga
Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku kuat di dalam Kristus. Sebagaimana pelayan Tuhan, tentu tidaklah mudah bagi Rasul Paulus menghadapi setiap tantangan hidup. Suka duka silih berganti dia alami. Dia pernah disanjung, dihormati sebagai pelayan Tuhan, tapi juga pernah dilecehkan, pernah dianiaya, pernah dipenjara, pernah dilempari dengan batu, pernah dikatakan sebagai si peleter, tukang cerita, ya aneh-aneh aja ceritanya, pernah diperlakukan secara tidak manusiawi. Dulu sebelum dia bertobat, dia orang hebat. Dia alami bagaimana orang menghormati dia orang terpelajar, dia orang pintar. Ya, tetapi karena pertemuan, perjumpaan dengan Yesus, dia dipanggil oleh Tuhan jadi pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut Kristus, ternyata suka duka yang silih berganti itu harus dia hadapi. Pun demikian dengan kita, saudara, kita sekalian. Tidak hanya Rasul Paulus yang adalah hamba Allah yang akan mengalami suka dan duka dalam hidup ini, tetapi saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita semua sebagai orang percaya diperhadapkan suka dan duka silih berganti. Kuatkah kita menghadapi semuanya? Tekanan hidup yang besar dapat membuat seseorang kehilangan sukacita, bahkan kehilangan pengharapan. Ini fakta. Ya, ketika tidak siap menerima masa-masa sukar, tidak siap mengalami penderitaan, wah ini yang ada hanya kekecewaan. Mengapa saya harus hidup? Mengapa Tuhan harus seperti ini? Ya, mengapa persoalan bertubi-tubi datang? Mengapa? Mengapa dan mengapa? Seperti bangsa Israel ketika dalam perjalanan mereka menghadapi tantangan pergumulan di padang gurun, yang mereka lakukan apa? Bersungut-sungut. Tetapi ketika berkat-berkat mengalir, bersukacita. Menjadi persoalan bagi kita. Apakah hanya karena ada berkat, ada kesehatan, ada kekuatan baru kita bersukacita, memuji Tuhan? Dan bagaimana ketika ada masa sukar? Rasul Paulus berkata, segala perkara. Ya. Maka tekanan hidup sebesar apapun yang kita alami, ya, orang Kristen, orang yang sudah lahir baru, orang yang serius kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetap tidak luput dari tekanan hidup dalam dunia ini. Tidak luput dari persoalan, tidak luput dari pergumulan. Mampukah kita berkata, segala perkara? Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Teladan yang pertama yang kita lihat dari seorang hamba Allah, Rasul Paulus, yaitu menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Segala perkara. Ini penting. Kalau kita berpikir dan hanya yakin percaya kepada Yesus, tapi berkata hanya yang akan baiklah Tuhan Engkau berikan bagi kami. Hanya yang baik-baik saja ya Tuhan yang harus kami alami. Kalau baik-baik semua baru kami memuji memuliakan Engkau. Dan kalau sesuatu yang tidak baik, dan saya akan berkata, Tuhan tidak ada. Kenapa Tuhan memberikan atau mengizinkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupku? Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka yang akan terjadi adalah kecewa sebagai pengikut Kristus, kecewa dalam hidup ini, dan kita kehilangan sukacita. Kalau kita kehilangan sukacita, kecenderungan adalah bersungut-sungut, protes. Segala perkara, mari kita lihat perkara-perkara dalam hidup ini yang sudah Bapak Ibu alami, saudara alami, saya alami, dan kemungkinan akan terus bergulir kita alami. Bisa Tuhan izinkan, dan mampukah kita berkata, aku terima itu semua, aku siap menerima segala perkara itu. Ketika kita kenyang,
kita berkata, puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Wow, Tuhan baik. Makanan baik. Lauk pauk ada. Beras ada. Ya, walaupun gas susah, tapi kita masih punya. Ya, gas ya, susah ya. Tapi masih bisa beli yang besar. Kalau yang kecil nggak bisa beli, yang besar bisa. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, masih ada. Tetapi bagaimana ketika Tuhan izinkan kelaparan terjadi? Segala perkara. Oh, hari ini saya lapar. Bukan karena tidak mau makan, karena tidak ada makanan. Ada haleluya, tetap puji Tuhan ketika Tuhan izinkan kita ada masa-masa lapar. Amin. Amin. Pak Pendeta, jangankan lapar, makanan tidak enak saja sudah bersungut-sungut. Apa makanan macam ini? Apa kok begini? Gak berdoa karena lauknya kurang enak. Tapi kalau lauknya enak, daging. Dulu saya sekolah teologi di salah satu sekolah teologi di Pulau Jawa ya. Memang kadang-kadang kita nyeleneh ya. Ya biasa, kadang-kadang makanan tak berubah. Ya, tahu tempe tidak berubah, tidak berubah. Sayur kangkung tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Jadi tiap hari tahu tempe kangkung, tahu tempe kangkung. Bahkan ada orang yang akhirnya tidak mau lagi dibentuk di lembaga itu karena sayur kangkung, tahu tempe tak berubah. Suatu ketika ada berkat, makanannya daging ayam. Wih, langsung ada yang lapar ini. Ada sop, macam-macam. Salah seorang teman minta, silakan pimpin dalam doa. Dengan sukacita dia berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Hari ini ada daging ayam, semua disebut. Ada ini tuh. Akhirnya kita sedikit agak lucu dan tertawalah kita di dalam doa itu. Tapi coba, waktu lauknya biasa. Ya, ayo ya, Tuhan terima kasih, berkati ya, amin. Masih bersyukur, berdoa. Waktu makan, Bapak Ibu, waktu mau makan berdoa tidak? Berdoa tidak? Dulu, ini pengalaman saya, dulu saya Kristen dari kecil, tapi bisa saya hitung berapa kali berdoa. Itu pun kalau pesta saja, ya makanannya enak. Kalau enggak, apalagi kalau hanya ikan asin, ikan asin aja berdoa untuk apa? Satu ketika melayani anak-anak di Palembang, kami di LPA ya, Lembaga Pelayanan Anak, kami masuk ke satu daerah dan ketika kita bagi rotinya kecil memang, terus kita bilang ayo berdoa dulu. Salah seorang anak berkata begini, kak masa hanya roti berdoa? Hanya roti saja kok berdoa? Jadi pandangannya adalah kalau berdoa itu udah makanan enak semua ya, hanya roti kok berdoa? Ya tapi kita berdoa, lapar pun tetap bisa mengucap syukur. Ya makan apa adanya, bersyukur. Ya, amin. Amin. Aminnya susah ya, karena memang berat loh, serius. Biasanya kalau di rumah makanan tidak enak, nanti Bapak Ibu tolong perhatikan satu dengan yang lain. Adakah wajah tetap berseri atau akhirnya makanan kok begini saja? Segala perkara, ketika kita diizinkan mengalami kesusahan dalam keuangan, tanda kutip miskin, tetap memuji Tuhan, amin. Amin. Segala perkara Tuhan izinkan kaya, amin. Amin. Ini bahaya loh kekayaan loh, karena ada ternyata kekayaan itu menjadi godaan. Ada orang setelah kaya lupa sama Tuhan. Dulu waktu dia biasa-biasa saja, rajin berdoa, rahmah kepada yang lain, rendah hati, jalannya mantap. Ya, tapi setelah diberkati, jalannya mulai begini. Kemudian lihat orang mulai agak menganggap rendah yang lain. Itu berarti nggak siap kaya. Bapak Ibu siap kaya? Amin. Wah, jadi nggak siap kaya nih. Ada godaan. Ketika Tuhan izinkan kekurangan, tetap puji Tuhan. Hari ini ada pergumulan, saya kekurangan.
Ketika Tuhan izinkan kelimpahan, Rasul Paulus kata, aku tahu itu ketika aku kekurangan. Aku tahu ketika berkat itu berlimpah. Aku tahu, aku alami, aku nikmati. Ketika kita rugi, usaha kita rugi, kita tidak bersungut-sungut. Kita punya usaha, kemudian ditipu orang, Tuhan izinkan itu, tetap kita bersyukur. Wah, bersyukur ya. Amin. Halo, ada status, ya bukan jemaat, ya karena kita bisa lihat Facebook banyak status di situ ya. Waktu mau minjam, minta ampun sembah-sembah. Waktu mau bayar, giliran bayar, dia lupa sama kita katanya. Kita yang menagih, malah kita yang dimarahi. Ya, jadi tidak bersyukur dalam segala hal. Waktu mau kita butuh sesuatu, kita begitu merendahkan diri. Tapi setelah kita diberkati, kita lupa orang lain. Jangan. Tuhan izinkan rugi. Haleluya, puji Tuhan, amin. Gak apa-apa, diambil dulu milik kita itu, nanti Tuhan bisa ganti kok. Ya, ada amin. Kan ada waktunya, ada untung. Ketika untung, oh haleluya. Ketika sakit, tetap puji Tuhan, amin. Jujur Bapak Ibu, kalau sakit kata puji Tuhan yang sering muncul atau aduh susah ini. Kalau kita diizinkan sakit tetap memuji Tuhan atau bersungut-sungut, sakit lagi, susah, berat ini, kenapa harus begini? Nah mari kita belajar menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Ada maksud Tuhan kenapa Tuhan izinkan kita sakit. Ada. Biasanya ya kalau kita sakit, di situ kita lebih ya terfokus kepada Allah, dan di dalam kelemahan kita baru rasakan nikmati kekuatan daripada Tuhan. Baru kita sadar, oh ternyata saya ini lemah, saya butuh Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Kalau saudara sakit, tetap berkata, saya siap menghadapi sakit penyakit itu kalau Tuhan izinkan. Amin. Ketika sehat, puji Tuhan, sehat. Saya terima kesehatan ini dari Tuhan. Ketika kita lemah, tak berdaya, ada waktunya kita lemah, sangat-sangat lemah. Benar-benar kita lemah. Aduh, kok saya jadi seperti ini? Tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan, saya lemah. Ya, saya terima kenyataan ini. Ketika kita kuat, jangan menjadi sombong, dan kita berkata, terima kasih Tuhan buat kekuatan ini. Ini daripada Engkau Tuhan. Ketika Tuhan izinkan, kita harus mengalami kesedihan yang luar biasa. Tuhan bisa izinkan kita mengalami kesedihan, dan untuk itu kita harus siap. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, siap untuk sedih. Aduh, tak siap asalnya. Iya kan? Ngapain kita sedih? Tapi ya ada kalanya sedih banget ya. Yo, anak muda ditinggalkan pacar, sedih nggak? Pemuda-pemudi ditinggalkan si dia, aduh sedih. Mau mati rasanya. Tapi mau bunuh diri, cuman takut mati. Orang-orang yang kita kasihi, yang kita pikir akan mendukung kita, ternyata sama sekali tidak kasih dukungan sama kita, malah menjatuhkan kita. Sedih kan? Tapi itu bisa Tuhan izinkan. Orang-orang yang kita pikir tadi akan membuat kita bergembira, ternyata membuat kita sedih. Tuhan izinkan. Kita tanggung, kita siap menghadapi kesedihan jika Tuhan izinkan. Ketika kita mengalami kegembiraan, ya ada berkat-berkat yang mengalir, doa kita terkabulkan, usaha kita baik, orang yang kita harapkan membantu kita, betul dia membantu. Semua seperti yang kita pikirkan, kita rancangkan. Wow, haleluya, puji Tuhan, gembira, puji Tuhan. Kita hadapi. Dan ketika duka diizinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus berduka. Kan firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan izinkan itu, harus berduka. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita terima. Ketika ada sukacita, ya melimpah sukacita itu, kita bersukacita di dalam Tuhan. Iya, bersukacita. Kita terima itu. Di ayat 11 tadi mengingatkan kita, Rasul Paulus berkata, kukatakan ini
bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini yang saya katakan, bahwa segala sesuatu, ya, posisikan diri kita untuk menerima dengan sukacita apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita tidak minta kesusahan, kita tidak berharap ada pergumulan yang berat ini. Kita tidak berharap penyakit itu datang terus menerus. Tetapi ketika Tuhan izinkan dan kita berkata, saya mau hadapi, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat-ayat berikut tadi kita sudah baca, ketika dia kekurangan, dia hadapi semuanya. Ketika dia mengalami kesusahan, dia tahu itu kesusahan, rahasia, suka dan duka yang silih berganti, dia hadapi. Aku terima semua apa yang Tuhan izinkan. Dan ini bukan hanya untuk Rasul Paulus saja, tetapi melalui pengalamannya, kita pun mau berkata, aku mau menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Tidak menyesalinya, tidak menganggap Tuhan tidak adil, tidak menganggap bahwa Tuhan tidak peduli kepada saya. Tidak. Doa-doa kita tadi, pujian tadi, sekalipun sepertinya doa kita belum terjawab, atau sepertinya kita bilang Tuhan tidak dengar, padahal Tuhan dengar. Ya, sekalipun kita harapkan hari ini jawabannya, tapi toh belum hari ini, tetap segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan izinkan, kita terima. Segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Tuhan tidak akan izinkan sesuatu untuk mencelakakan kita. Sebab firman Tuhan katakan rancangan Allah dalam hidup kita, hidup saudara dan saya, bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, masa depan yang indah. Ya, Tuhan mau kita bahagia, tetapi ada kalanya diizinkan. Ya, kesusahan-kesusahan itu, pergumulan-pergumulan itu, segala perkara tadi Tuhan izinkan. Dan kita harus melihat kebenaran firman Tuhan ketika hal itu terjadi. Dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara tadi, dalam segala sesuatu. Untuk apa? Dia turut bekerja, dia ada di situ untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, supaya kita mengalami kebaikan. Memang ketika kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, kebaikan macam apa itu? Tapi kan itu masih dalam proses. Setelah lewat di situ, lewat kesusahan, lewat pergumulan itu, baru kita lihat, oh, ini maksud Tuhan. Luar biasa. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak akan mengalami kebaikan Tuhan di api itu kalau dia tidak menghadapi persoalan yang berat itu. Ya, ada banyak ya mujizat-mujizat, kebaikan-kebaikan Tuhan dialami oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah setelah lewat proses yang tidak mudah. Perkara apa yang sedang diizinkan oleh Allah dalam kehidupan saudara? Ini penting. Mampukah saudara berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia? Segala perkara. Perkara apa saja? Amin. Siap menghadapinya? Ya, jangan seperti pujian itu ya, lagu-lagu dunia sih, tapi ada juga maknanya ya. Seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, biasa dikatakan pada saat malam minggu, ya malam minggu toh wanita sudah menanti, tapi si pria tidak datang hanya karena hujan di malam minggu. Saudara tahu lagunya? Hujan di malam minggu, ser gitu ya. Hanya karena hujan. Aduh, Tuhan nih. Perempuan bilang sudah putus, sudah. Belum badai. Itu baru kekasih. Bagaimana dengan Tuhan? Kita bilang Tuhan kekasih jiwaku. Baru hanya hujan, kita bilang hujan di minggu pagi. Ada status seorang teman hamba Tuhan
Dia berkata begini, ternyata hujan menjadi ujian iman. Hujan menjadi ujian iman hanya karena hujan, padahal ada mantel, ada jas hujan, ada grab, ada banyak sebenarnya. Tapi memang daging lemah. Ini bukan jemaat Sinam ya. Jemaat Sinam rajin-rajin. Basa-basa pun tetap datang. Ada amin. Jadi kalau kita sudah mulai malas, mulai tergoncang iman kita hanya karena hujan, langsung nyanyi. Hujan di malam minggu atau hujan di minggu pagi. Artinya ingatkan diri kita, ya. Perkara apa yang diizinkan oleh Allah, ya diizinkan bukan dari Allah. Si jahat membuat kita harus menghadapi persoalan dengan tujuan supaya kita putus hubungan kita dengan Allah. Supaya kita kemudian berkata, aku tak berdaya, aku cari aja Allah lain yang akan menolong aku. Tidak, jangan. Perkara apa yang diizinkan oleh Allah kepada kita, mari kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hal ini bisa terjadi kalau kita menerima kenyataan bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu bagi kita adalah untuk kebaikan kita. Baik. Dan kita harus hadapi. Ya, dan kita pasti sanggup menghadapinya. Engkau sanggup menghadapi segala perkara. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Segala perkara, mungkin perkara itu begitu luar biasa, begitu rumit, begitu susah, begitu berat. Tapi engkau sebagai anak-anak Tuhan, engkau dapat menanggungnya. Amin. Coba yakinkan kiri kanan, segala perkara dapat kau tanggung. Katakan, engkau kuat, jangan lemah. Ya, Rasul Paulus, kalau kita melihat perjalanan hidupnya sebagai pelayan Tuhan, cukup beralasan untuk menyerah saja, mundur saja. Tapi dia tidak, karena dia tahu, ya itu Tuhan izinkan dan dia hadapi. Teladan yang kedua, ketika dia menghadapi segala perkara itu, yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Perhatikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan aku tanggung dengan kekuatanku. Jika saudara mengandalkan kekuatan saudara menghadapi segala perkara yang ada di dunia ini, dan ketika Tuhan izinkan memang perkara itu begitu sulit, dan kita andalkan kekuatan kita, kita tidak akan berdaya. Mengapa ada orang akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena ada berbagai persoalan dalam hidupnya. Karena dia mengandalkan kekuatannya. Kenapa dia akhirnya orang-orang itu menyerah dan mengambil keputusan mengakhiri hidup oleh karena berbagai persoalan? Karena dia mengandalkan kekuatannya. Mengapa orang-orang itu kok begitu kecewa dalam hidup ini? Karena dia mengandalkan kekuatannya. Ada juga hamba-hamba Tuhan akhirnya meninggalkan pelayanan karena dia mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Paulus mampu menghadapi pergumulan yang dahsyat karena Allah yang memberi kekuatan baginya. Saudara dan saya akan mampu karena Allah yang memberikan kekuatan. Kita ini lemah, kita ini terbatas, enggak hebat-hebat kita ini, tetapi Tuhan kita yang hebat. Dan Tuhan yang hebat itu menyertai kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahannya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi kekuatan Tuhan memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Jika kita berada di luar Kristus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dari mana kekuatan kita kalau kita tidak di dalam Kristus? Di dalam Kristus kita bisa melakukan segala sesuatu. Di dalam Kristus kita bisa berbuat segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ketika kesusahan melanda hidup kita, maka akan ada kecenderungan kita bersungut-sungut, kecewa, kalau Kristus tidak ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka akan ada kekuatan baru mengalir dalam hidup kita. Ada kekuatan baru. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, lanjut. Ketika kita hidup berkelimpahan,
Memang ada kecenderungan kita akan menjadi sombong dan lupa kepada Tuhan, karena kita akan asik dengan berkat-berkat dan tidak asik dengan Sang Pemberi berkat. Ya, ini masalah, ini pergumulan. Jadi segala perkara, hati-hati juga ketika berkelimpahan. Itu satu rahasia yang penting. Tetap asik dengan Tuhan. Hubungan karib dengan Tuhan akan membuat kita kuat dan sanggup menghadapi atau menanggung segala perkara. Jadi sangat penting kita terus membaca, merenungkan firman. Sangat penting kita terus menaikkan doa-doa kita di hadapannya. Sangat penting ya, hubungan karib dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengalami hubungan karib dengan Tuhan, di situ dia tidak kuat menghadapi segala perkara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan yang besar, yakinlah bahwa kekuatan kita dari Tuhan jauh lebih besar dari pergumulan. Amin. Amin. Sebesar apa pergumulan kita? Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Engkau dapat menanggungnya. Amin. Mari kita berdoa.